membayangkan sebuah kota tak pernah kalian lihat sebelumnya. Bukan sekedar desa kecil di pinggir sungai, tapi kota besar yang berkilauan di bawah matahari, bangunan tinggi, sungai yang mengalir di tengah kota, ilmu pengetahuan yang berkembang. Mereka memiliki teknologi yang maju untuk zamannya. Terlalu maju hingga mereka berpikir mereka tidak butuh Tuhan. Ingatlah, kisah ini bukan sekedar dongeng, bukan sekedar legenda. Dalam peradaban kuno, ada satu kisah yang terus berulang. Dalam epos Gilgamesh dari Mesopotamia, ada kisah Utnapishtim yang selamat dari banjir dahsyat. Dalam mitologi Yunani, ada kisah Deukalion yang membangun perahu untuk menyelamatkan diri dari murka Zeus. Dalam Alkitab, ada kisah Nabi Nuh yang membangun bahtera. Bahkan dalam teks kuno dari India, Cina, hingga Amerika Selatan, ada kisah serupa tentang peradaban yang tenggelam. Apakah itu hanya kebetulan, atau ini adalah jejak dari sejarah yang sebenarnya? Ditemukan jejak kota bawah laut di Teluk Hambat, India, yang diperkirakan berusia lebih dari 9.000 tahun. Bukti arkeologi di Gunung Ararat, Turki, menunjukkan informasi yang menyerupai bahtera. Jejak laut purba di daratan Sumeria mengindikasikan pernah terjadi banjir besar di wilayah itu. Sains mulai mengejar apa yang telah diceritakan oleh kitab-kitab suci selama ribuan tahun. Kaum Nabi Nuh bukanlah kaum bodoh. Mereka bukan bangsa primitif yang hidup di gua. Mereka bangsa besar dengan teknologi yang mungkin mereka melampaui zaman mereka. Mereka tahu bagaimana membangun rumah dari batu. Mereka tahu bagaimana membaca bintang. Mereka tahu bagaimana membangun kapal, tapi mereka tidak percaya kepada wahyu, dan mereka semakin sombong. Kami tidak butuh Tuhan, kata pemimpin mereka. Kami bisa mengendalikan dunia ini sendiri. Lalu mereka membuat berhala. Di awal mereka hanya mengenang nenek moyang mereka, tapi lama-lama mereka mulai menyembahnya. Lalu mereka mulai menindas orang-orang lemah. Para ilmuwan yang berbeda pendapat dihukum mati. Para budak dipaksa bekerja tanpa belas kasihan. Orang-orang yang lemah dibunuh atau dibiarkan mati kelaparan. Sampai satu orang berdiri menantang mereka, seorang pria tua yang penuh wibawa, dialah Nabi Nuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, jangan menyembah patung-patung ini. Orang-orang menertawakan orang tua yang sudah renta ini. Apa urusanmu dengan kami Nuh? Kami lebih kaya dari kamu, kami lebih pintar darimu. Kau hanya seorang lelaki tua yang hidup di masa lalu. Tapi yang lebih menyakitkan, bahkan keluarganya sendiri tidak percaya kepadanya. Istri Nabi Nuh, wanita yang seharusnya menjadi pendampingnya, menjadi musuh di dalam rumahnya sendiri. Dalam surat At-Tahrim ayat 10, Allah berfirman, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa amra'ata Lutin kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatuhuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila idkhula an-nara ma'ad dakhilini. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Dia bukan hanya tidak beriman, dia membocorkan rahasia Nabi Nuh kepada para pemuka kaum. Dia mengolok-olok suaminya di belakangnya, dan dia bukan satu-satunya. Nabi Nuh memiliki 4 anak laki-laki, Sam, Han, Yafits, Kan'an. 3 anaknya beriman, tapi Kan'an menolaknya. Ayah, kau sudah tua, kenapa kau masih berbicara tentang hal-hal bodoh ini?
Lalu Allah memberi wahyu, bangunlah Bahtera, sebuah kapal raksasa di tengah tanah yang kering. Orang-orang tertawa. Di mana lautnya? Mana airnya? Tapi Nabi Nuh tidak peduli. Dia terus membangun. Bersama siapa? Bukan bersama ilmuwan dan insinyur kaum bangsawan, tapi bersama para budak, orang miskin, dan mereka yang tersingkirkan. Hingga suatu hari, langit mulai menghitam, bumi mulai bergetar, air menyembur dari dalam tanah, tsunami raksasa datang. Gunung yang tinggi pun tidak cukup, kota-kota yang megah tenggelam, semua yang dulu sombong terhapus dalam sekejap mata. Di dalam kapal, Nabi Nuh menangis, negerinya lenyap, kaumnya hilang, bahkan anaknya sendiri mati tenggelam. Setelah berbulan-bulan di atas air, kapal itu mendarat di Gunung Al-Judi. Dari Sam, Ham, dan Yafits, lahirlah kita semua. Dunia yang kita tinggali sekarang adalah dunia yang lahir dari banjir besar. Dan pertanyaannya, jika kita hidup di zaman itu, apakah kita akan naik ke kapal? Atau kita akan menjadi bagian dari mereka yang menolak kebenaran? Wallahu alam bissawab.